Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai kegagalan pasar dan intervensi pemerintah. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Piniel Siregar dengan 3 digit NIM terakhir 036 absen 5. Yang kedua ada Gede Damar Kencana dengan 3 digit NIM terakhir 037 absen 6. Yang ketiga ada Iwayan Yoniga Anta dengan 3 digit NIM terakhir 038 absen 7. Dan yang terakhir ada Niketut Sidan Mayani dengan 3 digit NIM terakhir 041 absen 8. Adapun sepokok bahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian kegagalan pasar, yang kedua ada faktor-faktor penyebab kegagalan pasar, yang ketiga ada kegagalan pemerintah, dan yang keempat ada analisis ekonomi birokrat. Pengertian kegagalan pasar. Kegagalan pasar diartikan menjadi dua bagian. Yang mana yang pertama adalah kegagalan pasar terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang kedua adalah sebagai keadaan di mana pasar tidak memberikan respon atau suatu produk saat terjadi oversupply maupun over demand. Yang dimana dalam hal ini terjadinya kegagalan pasar disebabkan karena biaya transaksi, sebab transaksi pertukaran bukanlah biaya tanpa biaya atau cost tools. Misal saja biaya untuk memperoleh informasi, biaya tawar-menawar, biaya untuk melakukan kontrak, biaya dalam perencanaan, dan sebagainya. Faktor-faktor kegagalan pasar. Adapun faktor-faktor penyebab kegagalan pasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya common goods, yang dimana pada dasarnya sistem persaingan pasar persaingan adalah adanya hak pemilikan atau property rights yang memberikan pemilikan pada setiap individu atas suatu barang sehingga ia dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang tersebut. Pertukaran pada dasarnya merupakan suatu tindakan memindahkan dari satu orang ke orang lain. Untuk beberapa jenis barang, hak kepemilikan kepada satu individu melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat. Misalnya padang rumput milik desa dan sebaliknya, oleh karena manfaat tidak dirasakan individu saja, maka tak seorang pun yang dapat menjual hak kepemilikannya. Dalam hal seperti ini, David Hume menyatakan akan timbul apa yang disebut dengan tragedi kebersamaan atau tragedy of commons. Hume memberikan contoh sebidang tanah gembala yang dimiliki sekelompok orang yang dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok tersebut untuk menggembalakan ternaknya. Akan tetapi tidak seorang pun individual dapat menjual hak kepemilikannya sehingga tak ada pasar yang dapat menjual hak kepemilikannya sehingga tidak ada pasar untuk tanah tersebut. Menurut David Hume, pemerintah harus melakukan pengaturan atas penggunaan common goods. Jadi, peranan pemerintah adalah mengalokasikan penggunaan common goods untuk tercapainya kepuasan bersama yang optimal dalam jangka pendek atau jangka panjang. Pengaturan dilakukan pemerintah juga memerlukan biaya. Oleh karena itu, maka pemerintah juga harus menerapkan sistem pembayaran atau yang disebut dengan pajak. Hitch mengatakan adanya barang lain yang juga memerlukan campur tangan pemerintah, yaitu disebut juga dengan positional goods. Positional goods adalah barang yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat ditambah dalam jangka waktu pendek, misalnya tanah, jabatan. Apabila seseorang mempunyai akses dengan positional goods, maka individu akan menggunakan secara berlebihan hingga keadaan menjadi buruk. Yang kedua adalah adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. Kegagalan pasar ketika tidak tercapai kondisi Pareto optimal, artinya konsumen tidak bisa lagi menyamakan tarif marginal substitusi dan produsen menawarkan barang untuk dijual dengan harga lebih tinggi daripada biaya marginal produksi. Kegagalan pasar tersebut tersebar luas di negara berkembang, yang dimana barang ekonomi dan faktor pasar yang berada dalam keadaan disequilibrium menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Pasar barang ditandai dengan kekurangan dan surplus, sedangkan faktor pasar menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi dan kelangkaan modal. Oleh sebab itu, adapun penyebab kegagalan pasar sebagai berikut. Yang pertama adalah persaingan tidak sempurna, yang dimana persaingan tidak sempurna adalah penyebab kegagalan pasar, dimana di bawah pasar ini perusahaan menghadapi penurunan kemiringan kurva permintaan untuk produknya, yang itu menyimpangnya pendapatan marginal dari pendapatan rata-rata dan harga tidak lagi sama dengan biaya marginal.
Yang kedua adalah pengoperasian perusahaan monopoli. Pengoperasian perusahaan monopoli dikatakan tidak efisien karena dapat menyebabkan alokasi dari sumber daya yang kurang optimal. Monopoli alami dalam perusahaan lain yang mengalami penurunan biaya rata-rata atas berbagai output adalah sumber kegagalan pasar, yang dimana tingkat output tidak berada lagi pada kondisi Pareto optimal. Jika perusahaan mencoba untuk harga produknya dibiayai marginal, kerugian harus dibiayai oleh pajak atau diskriminasi harga. Salah satu contohnya yaitu dari pasar persaingan tidak sempurna dari monopoli. Mohon maaf. Adapun contoh dari pasar persaingan tidak sempurna adalah monopoli. Yang pertama yaitu monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual, tidak ada substitusi produk yang miring atau close tutup, dan terdapat hambatan masuk atau barriers to entry ke pasar. Yang kedua adalah oligopoli. Pasar oligopoli adalah sebuah keadaan di mana jumlah perusahaan yang menguasai pasar lebih dari 2 tetapi tidak banyak 2 sampai 10, sehingga tindakan dari perusahaan satu akan mempengaruhi kebijakan dari perusahaan lainnya. Yang ketiga adalah monopoli alamiah. Ketika pemerintah berusaha untuk menghapus monopoli pada produk suatu barang, tetapi hal tersebut akan menyebabkan di antara produsen terjadi persaingan yang menyebabkan hanya ada satu produsen saja yang bertahan. Penyebab dari hal tersebut karena pasar akan barang tersebut terlalu kecil atau investasi yang dibutuhkan sangat besar sehingga ekonomi yang efisien akan terjadi tingkat produksi yang besar. Sebelumnya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Gede Dewan Kencana dengan NIM akhir 037. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu masih membahas mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan pasar. Di sini saya akan membahas dari faktor nomor 3. Faktor nomor 3 yaitu adanya barang publik. Beberapa jenis barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Semulanya barang dan jasa itu disediakan oleh swasta dan dijual di pasar. Namun dengan perkembangannya kebutuhan masyarakat, ada barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan oleh swasta dan disesuaikan di pasar. Barang dan jasa dikenal dengan barang atau jasa publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Barang dan jasa tersebut disediakan oleh pemerintah, barang publik maupun pelayanan pemerintah berupa penyediaan barang dan jasa, misalnya pertahanan, peradilan, dan sebagainya. Jenis barang publik ini punya 2 karakteristik utama, yaitu penggunaan yang tak bersaingan atau non-rivalry. Ini berarti konsumen atas barang tersebut oleh suatu individu tidak mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk konsumsi individu lainnya, dan tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian atau non-exclusivity. Berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya ada faktor keempat, yaitu adanya eksternalitas. Masalah lainnya yang menyebabkan kegagalan pasar dalam pengalokasian faktor-faktor produksi secara efisien adalah adanya eksternalitas. Eksternalitas ini merupakan kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati oleh pelaku ekonomi dikarenakan tindakan suatu pelaku ekonomi lainnya yang tidak dicerminkan dalam harga pasar. Ketika seorang terlibat dalam suatu aktivitas yang mempengaruhi kesejahteraan, meskipun tidak secara langsung dan belum membayar maupun belum menerima kompensasinya atas dampak tersebut. Dalam perekonomian terdapat 4 kemungkinan eksternalitas, yaitu yang pertama, konsumen dengan konsumen, yaitu tindakan dari konsumen yang menimbulkan eksternalitas bagi konsumen lainnya, misalnya permainan piano. Selanjutnya kedua, ada konsumen dan produsen, yaitu tindakan seorang konsumen yang menimbulkan eksternalitas terhadap produsen, misalnya olahraga yang dilakukan oleh buruh menyebabkan mereka menjadi sehat sehingga produktivitas meningkatkan dan menguntungkan produsen. Ketiga, yaitu produsen dengan konsumen, yaitu tindakan seorang produsen yang menimbulkan eksternalitas terhadap konsumen, misalnya pabrik menyebabkan polusi sungai sehingga mengganggu penduduk yang menggunakan air sungai tersebut. Yang keempat, produsen dengan produsen, sehingga seorang produsen yang menimbulkan eksternalitas terhadap produsen lainnya. Contohnya, pabrik yang menimbulkan polusi air yang mengakibatkan pabrik atau perusahaan lainnya yang menggunakan air di sungai tersebut menjadi faktor produksinya merasa dirugikan, seperti pabrik es.
Nah, dengan adanya eksternalitas ini menimbulkan peranan alokasi pemerintah dalam perekonomian. Dalam hal eksternalitas yang negatif, pemerintah mengenakan pajak pada menyebab populasi sehingga polusi yang ditimbulkan mencapai tingkat nol. Dengan asumsi kebijakan yang ekstrem ini adalah suatu tanggapan bahwa setiap orang punya hak atas lingkungan yang bersih. Yang kelima, yaitu adanya pasar tidak penuh atau incomplete market, yaitu suatu pasar yang dikatakan lengkap apabila mampu menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada biaya jual yang mampu dibeli oleh masyarakat. Adanya pasar tidak lengkap dipengaruhi oleh beberapa jenis jasa dan tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup, meskipun biaya penyediaan jenis jasanya lebih kecil dibandingkan dengan harga jual yang ingin bayar oleh masyarakat. Misalnya saja menyediakan jasa asuransi dalam menghadapi suatu risiko tertentu. Tidak semua pihak swasta mau menjalankan usaha ini. Dengan demikian maka pemerintah harus menyediakan jasa tersebut. Yang keenam, yaitu adanya kegagalan informasi. Kegagalan informasi adalah suatu kejadian di mana informasi yang diterapkan tidak sampai pada seseorang yang seharusnya membutuhkan informasi tersebut. Pada beberapa kasus, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Misalnya saja tentang perkiraan swasta, di mana perkiraan cuaca ini sangat dibutuhkan oleh petani untuk mengetahui tanaman apa yang cocok untuk ditanam di ladangnya. Sedangkan pelaut sangat membutuhkan informasi ini untuk mengambil keputusan untuk berlayar ataupun tidak. Akan tapi tidak ada pihak swasta yang menyediakan informasi tersebut, sehingga dalam hal ini maka pemerintah yang seharusnya menyediakan informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Yuniga Arta dengan NIM 2007511038. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah. Adanya kegagalan pasar merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah harus turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Walaupun demikian, tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan secara sistematis senantiasa terjadi kegagalan pemerintah. Ini disebabkan karena pemerintah melakukan fungsi alokasi yang tidak dengan cara yang efisien. Ketidakefisienan pemerintah ini disebabkan oleh 4 hal. Di antaranya adalah informasi yang terbatas, pengawasan yang terbatas atau reaksi pihak swasta, pengawasan yang terbatas atau perilaku birokrat, serta hambatan dalam proses politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 sebab kegagalan dari pemerintah. Yang pertama kan saya mulai dengan menyampaikan yaitu yang pertama yaitu informasi yang terbatas. Banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak dapat dilihat dampaknya karena sangat rumit dan sangat sulit untuk diperhitungkan sebelumnya. Misalnya kebijakan pemerintah untuk menghapus subsidi pupuk petani ataupun menghapus subsidi BBM. Hal ini sangat sulit untuk diperhitungkan secara akurat dampaknya bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu pengawasan yang terbatas atas reaksi swasta. Suatu kebijakan pemerintah akan menimbulkan reaksi atau reaksi pihak swasta dan sering sekali pemerintah tidak dapat menghambat reaksi tersebut. Misalnya saja apabila pemerintah menurunkan subsidi BBM khususnya untuk bensin. Ini akan menyebabkan pemilik mobil yang menggunakan bahan bakar bensin beralih ke kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar, sehingga permintaan akan solar meningkat dan harga naik. Dalam hal ini karena kepentingan untuk memiliki mobil sepenuhnya berada pada
pihak swasta atau dalam artian ini masyarakat, maka pemerintah tidak dapat melarang seorang untuk menjual mobil yang menggunakan bensin ke mobil yang menggunakan solar. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengawasan yang terbatas atau perilaku birokrat. Pemerintah tidak dapat mengawasi secara ketat perilaku para birokrat. Sedangkan pelaksanaan kebijakan pemerintah umumnya didelegasikan pada berbagai tingkat birokrat yang mempunyai persepsi dan kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga kebijakan pemerintah mungkin menimbulkan hasil yang berbeda dengan apa yang diinginkan. Dengan kata lain, kebijakan yang dicanangkan pemerintah terkadang tidak dapat efektif untuk diterapkan di daerah tertentu karena kebijakannya bersifat universal atau bisa disebut bersifat umum, sehingga pemerintah daerah harus menggunakan kebijakan baru. Misalnya kebijakan deregulasi pemerintah yang bermaksud untuk mengurangi perizinan. Pada pelaksanaan di daerah kadang berbeda dengan apa yang digariskan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya yang keempat yaitu hambatan dalam proses politik. Dalam suatu negara demokrasi terdapat pemisahan wewenang antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif. Sering terjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif atau terhambat dalam proses pengambilan keputusan karena harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak legislatif. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis ekonomi birokrat. Kelompok kedua dari teori pilihan publik berupaya menjelaskan bahwa campur tangan pemerintah lahir atau dibentuk karena adanya pengaruh dan birokrasi. Pada awalnya, pandangan kelompok ini bersumber dari pandangan Niskanen yang membandingkan antara birokrat dengan pegawai pada organisasi swasta. Menurut Niskanen, birokrat dan pegawai perusahaan swasta dibedakan bukan karena adanya perbedaan karakter di antara mereka, tetapi karena adanya perbedaan insentif dan pembatasan yang hanya dimiliki birokrat dan tidak dimiliki pegawai perusahaan swasta. Berbeda dengan perusahaan swasta yang perilakunya dikontrol oleh konsumen, perilaku birokrat dikontrol oleh pimpinan birokrasi dan bukan oleh masyarakat umum. Dengan demikian, birokrat pembeli dari pasar birokrasi ini adalah pimpinan birokrasi, yaitu politisi sebagai pembeli satu-satunya jasa dari para birokrat. Pada sisi lain, birokrat juga menikmati posisi monopoli sebagai penjual satu-satunya dari pasar ini. Baik birokrat maupun politisi memiliki posisi unik sebagai penjual dan pembeli monopoli. Dan hubungan keduanya melibatkan janji atas hasil yang diukur berdasarkan anggaran atau budget. Artinya, baik birokrat dan politisi pada akhirnya hanya akan memfokuskan diri dan tertarik pada besaran uang yang dianggarkan. Bagi politisi, keuntungan dari hubungan ini adalah adanya kewenangan untuk menyetujui budget dari biro, mengontrol kinerja biro, dan melakukan penggantian birokrat. Sedangkan keuntungan utama dari birokrat adalah bahwa merekalah dan bukan politisi yang mengetahui biaya sesungguhnya yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang dijanjikan. Lebih jauh lagi, berbeda dari perusahaan swasta, anggaran bagi birokrasi dan politisi tidaklah ditanggung oleh mereka sendiri, tetapi ditanggung oleh orang lain, yaitu dalam kacamata Niskanen, tidak ada risiko keuangan pribadi yang dipertahankan oleh para politisi dan pimpinan birokrasi terkait dengan kinerja dan birokrasi. Imbas dari kondisi ini cukup jelas. Berbeda dengan pegawai pada perusahaan swasta, birokrat hanya akan tertarik untuk memperbesar budget dari bironya dan tidak begitu peduli pada kinerja dari bironya. Muaranya, birokrasi akan selalu ditandai oleh adanya inefisiensi dalam konteks produktivitas. Pendapat Niskanen di atas telah dikritik berbagai pihak. Pada satu sisi, Niskanen dianggap telah melihat sebelah mata terhadap kepedulian dan kemampuan politisi untuk mengontrol budget yang diajukan oleh birokrat. Berbeda dari pandangan Niskanen, politisi dan oposisi sebenarnya bersaing tentang siapa yang lebih baik mengatasi inefisiensi dan mengontrol perilaku birokrasi. Niskanen juga tidak melihat peran penting dari kompetisi di antara para birokrat.
yang dapat mengarahkan birokrasi untuk bekerja lebih baik dan efisien. Baik, sekian saja materi yang dapat kelompok 2 sampaikan mengenai kegagalan pasar dan intervensi pemerintah. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik itu dalam penyampaian materi dan juga kekeliruan kami dalam pembahasan materi pada kali ini. Baik, kami akhiri presentasi pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan salam Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.